Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kitab Akhlaqul Banat juz ketiga, yang insyaallah pada hari ini kita akan membahas poin keempat, yaitu adabul akli ma'al infirad, atau adab makan ketika sendirian, gitu ya. Nah, mari kita mulai dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. Adik-adikku mahasantri Mahat Al-Jamiah YIN Tulungagung, langsung saja kita mulai kajian kitab Akhlaqul Banat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyatuhal bintul azizah, i'lami annal insanal aqil yaqulu li'aisha. Adik-adikku semuanya, mahasantri Mahat Al-Jamiah YIN Tulungagung, sesungguhnya manusia yang berakal itu tentu membutuhkan makan untuk hidup, ya. Li'annal akla daruriyyu li badani, karena memang makan itu suatu kebutuhan, ya. Kebutuhan apa? Kebutuhan untuk dirinya. Fa idza lam yakul fala mutta ayamuta, ya. Jika tidak makan, maka pastilah, ya, kesehatannya pun akan terganggu, bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, jadi orang yang berakal, ya, dia sadar bahwa untuk hidup dia harus makan. Jadi makan untuk hidup itu, ya. Tetapi sebaliknya untuk orang-orang yang jahil, ya, fa innahu ya'ishu liyakul, ya, mereka menyatakan bahwa hidup itu, ya, untuk makan, gitu ya. Jadi sebaliknya, kalau orang yang berakal itu dia makan untuk hidup, tapi kalau orang-orang yang bodoh, dia menyatakan hidup itu untuk makan. Nah, akibatnya fayakuna hammuhu batnahu faqat, maka dia hidup hanya untuk mencari kepuasan perutnya, ya. Dan itu tidak beda dengan bahaim atau hewan, itu, ya. Maka kita sebagai orang-orang yang berakal, maka selayaknya kita itu, ya, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Nah, karena kita itu membutuhkan makan untuk hidup, maka ada beberapa etika yang harus diperhatikan ketika makan, ya. Salah satunya yang terpenting adalah jangan berlebih-lebihan ketika makan, ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan
kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan minumlah tetapi jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, karena Allah itu tidak suka ya hambanya yang berlebih-lebihan, itu tidak suka ya. Jadi boleh makan, boleh minum, tapi jangan berlebih-lebihan. Nah, selanjutnya untuk etika makan ketika kita sendirian, yaitu yang pertama yang harus diperhatikan, antanwiya bihil taqwa ala ta'at wal ibadah. Yang pertama adalah jika kita makan, niati untuk bertakwa kepada Allah dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk apa? Litana litsawaba ala zalik, agar kita mendapatkan pahala ya. Kalau makan tidak diniati ibadah, ya tidak dapat apa-apa, dapatnya cuma kenyang. Tapi kalau diniati beribadah kepada Allah, ya menjalankan taat kepada Allah, selain kita ya dapat manfaat dari makan, kita juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, bahwa sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu ya akan memperoleh apa yang dia niatkan. Nah, kalau makannya diniatkan beribadah, maka nilai makan itu akan bernilai ibadah ya. Wala taqsidi bihi mujaradatan wa talazud ya. Tapi jika makan itu hanya diniatkan untuk memperoleh kesenangan ya, karena suka-suka saja, hura-hura, atau hanya sekedar ingin mencicipi makanan, ingin merasakan kelezatan makanan, yang intinya hanya mengumbar nafsu ya, untuk makan saja, ya maka yang didapatkan ya hanya itu ya, tidak mendapatkan nilai ibadah di dalamnya. Nah, maka niat itu penting. Fatakul fi kulli waktin ya, jangan makan di setiap saat ya, saben luwe mangan ya, ketika ingin makan jangan gitu ya. Nah, jadi harus diatur ya, jangan seperti hewan ingin makan dimanapun kapanpun langsung ingin ya. Tapi sebaiknya ya harus diatur, jangan makan di semua tempat atau semua waktu. Jadi hidupnya hanya untuk makan saja, jangan. Wa tadkhuli ta'am ala ta'am, dan jangan ya memasukkan makanan jika sudah di mulut itu masih ada makanan ya, karena saking laparnya jadi makan itu ya langsung saja ya, ketika masih mengunyah kemudian memasukkan makanan lagi ya. Nah, jangan seperti itu, karena itu etikanya etikanya bahaim, hewan seperti itu cara makannya hewan. Kita sebagai hamba Allah ya, sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW harus mempunyai etika yang baik ya. Nah, di dalam hadis disebutkan inna minasyaraf an ta'kula kulla mahtaita ya, sesungguhnya termasuk sebuah bisa dikatakan berlebih-lebihan ya.
Jadi bisa dikatakan berlebih-lebihan jika kau makan segalanya yang kau inginkan. Saben ingin sesuatu langsung dimakan. Nah, kalau seperti itu bisa artikan berlebih-lebihan. Sedangkan Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Nah, walakin kulli fi auqatin khassah. Nah, tetapi makanlah di waktu yang tepat, waktu yang terjadwal. Jangan makan di sembarang tempat, sembarang waktu, ya. Jadi harus dijadwal, diatur. Itu juga demi kebaikan diri kita, terutama kebaikan kesehatan kita. Karena makan yang terjadwal itu akan membuat lambung dan juga sistem pencernaan kita bekerja dengan maksimal, ya. Wa anti ta'iqah, ya, wa anti ta'iqatun ila ta'am wa qana'i minat ta'am bil mawjud. Nah, jika kita ingin makan, maka makanlah yang ada. Wala tas'ali 'anil mahfud, wala tas'ali 'anil mafqud. Ya, saya ulangi, wala taf'ali 'anil mafqud. Jangan memakan atau menanyakan sesuatu yang tidak ada di situ, ya. Nah, ini terutama ketika kita makan di rumah, ketika orang tua menyajikan hidangan, maka yang ada itu kita makan dengan syukur, dengan penuh rasa bersyukur kepada Allah, menghormati orang tua yang sudah memasak, ya, terutama ibu yang memasakkan makanan untuk kita. Jangan meminta yang aneh-aneh, ya, meminta makanan yang tidak disediakan di situ, ya. Selain akan merepotkan orang tua yang sudah menyediakan, juga akan menyakiti hati orang tua kita karena sudah bersusah payah memasakkan makanan untuk kita. Nah, kalau teman-teman sendiri, ya, di posisi orang tua, ketika teman-teman memasakkan sesuatu untuk orang lain, nah, kemudian ketika disajikan ternyata makanan kita tidak dimakan, malah meminta yang lain, nah, itu akan merepotkan kan, akan menyakiti juga hati kita kan. Maka janganlah meminta sesuatu yang tidak mampu, ya, sesuatu yang memang tidak ada di situ. Jadi makanlah sesuatu yang ada, yang disediakan untuk kita. Wala ta'kuli hatta tasba'i jiddan. Dan ini yang utama juga, jangan makan sampai kekenyangan, ya, sampai perutnya itu hampir meledak gitu, ya, atau sampai nggak bisa bernapas, ya, jangan seperti itu, ya. Walakin kifi, tetapi berhentilah, ya, minat ta'am, berhenti memakan, wa anti laza tazalina tastahina, meskipun teman-teman semuanya masih ingin makan, tapi jika dirasa sudah cukup kenyang, ya berhentilah. Jangan sampai, ya, memuaskan, ya, sampai kekenyangan gitu, ya. Jangan sampai seperti itu. Baginda Nabi Muhammad SAW memperingatkan kita dalam sebuah hadis, Iyakum wal bid'nata fa innaha mufsidatul lil din, muwarisatul lisaqam, muksilatun anil ibadah. Baginda Nabi memperingatkan, Iyakum wal bid'nah, ya, jagalah dirimu ketika makan, jangan sampai kekenyangan, ya. Fa innaha mufsidatul lidin, karena sifat kenyang itu bisa merusak agama, ya.
Murisatul lisaqom, juga bisa mengakibatkan penyakit dalam diri seseorang. Muksilatun anil ibadah, dan juga bisa menyebabkan kemalasan ketika beribadah. Nah, maka jauhi sifat makan yang serba kekenyangan itu ya, karena bisa merusak agama kita, ya, keimanan kita. Karena jika seseorang sudah kenyang, maka akalnya pun akan tidak bisa maksimal itu ya, tidak bisa berpikir ya, bahkan bernapas pun kadang-kadang sulit kalau orang kekenyangan itu, sehingga tidak bisa menelaah ya persoalan dengan baik. Juga bisa menyebabkan kekenyangan bisa menyebabkan penyakit ya. Bisa sakit perut juga kalau terlalu kekenyangan. Juga bisa menyebabkan kemalasan. Kalau udah kenyang, mau sholat itu males, mau apapun ibadah itu males karena kekenyangan. Jadi jangan sampai ya seperti itu. Untuk selanjutnya ya, ketiga adalah wa antura'in nadzafah. Ketika kita makan ya, kita harus memperhatikan soal kebersihan ya. Nadzafah, kebersihan. Jadi padang tasali ya, fataghsali kaffaihi fataghsali kaffaiki qabla al-akli wa ba'dahu. Maka basuhlah tanganmu sebelum makan dan juga sesudahnya. Nah, ini sangat penting untuk menjaga kesehatan ya. Jadi menjaga kebersihan itu juga menjaga kesehatan. Wa fil hadis al-wudu'u qabla ta'am yanfil faqr ya. Wudu, yang dimana di dalam wudu itu ada ghusl kafain, membasuh kedua telapak tangan, qabla ta'am, sebelum makan, iku yanfil faqra, bisa mencegah kefakiran. Wa ba'dahu, sedangkan sesudah makan, yanfil lamam ya, bisa mencegah penyakit ya. Lamam di sini seperti penyakit kejiwaan itu ya. Nah, maka dari sinilah yang perlu diperhatikan. Jadi ketika makan ya, aktivitas makan minum, kita juga selain memperhatikan kualitas makanan ya, kita juga harus menjaga kebersihan diri kita, menjaga tempat ya makan kita gitu ya, agar terhindar dari berbagai penyakit dan juga bisa penyakit yang bisa membahayakan diri kita tentunya ya. Nah, salah satunya caranya yaitu berwudu. Jadi sebelum makan dan sesudah makan kita dianjurkan untuk berwudu ya, itu untuk menjaga ya kesehatan diri kita. Terus etika selanjutnya adalah wa antakuli biyadikil yumna. Wa antakuli, sebaiknya kita makan itu biyadikil yumna, dengan tangan kanan. Nah, wa fil hadis, karena disebutkan di dalam hadis, liyakul ahadukum biyaminihi, sebaiknya seseorang makan itu dengan tangan kanannya. Wal yasrob, dan ketika minum biyaminihi, juga dengan tangan kanannya. Wal yakhud, ketika mengambil juga dengan tangan kanan. Wal yu'ti biyaminih,
Dan ketika memberikan makanan kepada orang lain juga menggunakan tangan kanan. Fa inna syaitan ya'kulu bisimalih, karena setan itu makan dengan tangan kiri. Jadi agar kita tidak sama dengan kelakuan setan itu ya, maka sebaiknya kita ketika kita makan, minum, mengambil makanan dan memberikan makanan kepada orang lain ya, kepada mungkin adik kita ketika menyuapkan makanan gitu ya, sebaiknya kita menggunakan tangan kanan agar tidak menyamai perilaku setan, karena setan itu ya'kulu bisimalih, makan dengan tangan kiri. Wa yashrabu bisimalih, minum juga dengan tangan kiri. Wa yu'ti bisimalih, dan memberikan sesuatu pada yang lain itu juga dengan kanan kiri. Wa yakhudhu bisimalih, dan mengambil sesuatu itu juga dengan tangan kirinya. Itu ya. Nah, untuk selanjutnya wa antakuli awalan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika kita ngambil seuap makanan ya, sebelum kita masukkan ke mulut kita, maka yang perlu kita lakukan pertama kali yaitu dengan membaca bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi menyebut asma Allah agar apa yang kita lakukan itu berkah dan juga mendapat ridho dari Allah SWT. Wa fil hadis, di dalam sebuah hadis disebutkan, idza akala ahadukum ya, ketika seseorang makan ya, fala yadhkur, maka sebaiknya dia mengucapkan ismallah, asma Allah, dengan membaca bismillahirrahmanirrahim ya. Fa inna syi'a fi awali, jika dia lupa ya membaca itu di awal ya, awal dia makan, falyakul bismillahi awaluhu wa akhirahu, maka sebaiknya dia membaca bismillahi awaluhu wa akhirahu di tengah-tengah makan ya. Ketika dia ingat, dia segera membaca itu bismillahi awaluhu wa akhirahu itu ya. Nah, terus selanjutnya teman-teman, wa alla tanfukhi fit ta'ami wasyarab, jangan bernapas ya atau meniupkan suatu fit ta'ami wasyarab, di dalam makan dan minum gitu ya. Karena sebuah hadis menyatakan an-nafkhu fit ta'am yadhabu bil barokah ya, meniup makanan itu bisa menghilangkan berkah ya. Juga meniup ketika juga makan minum itu ya, tidak hanya makan tapi juga minum. Nah, jadi kalau memang makanannya panas ya, sebaiknya ya didinginkan, tapi jangan dengan ditiup ya, karena meniup itu ya bisa jadi ya, ketika kita meniup itu ada kuman yang bisa menempel ke makanan itu dari mulut kita ya. Nah, lebih kalau makanan itu dimakan banyak orang gitu ya, ketika kita tiup-tiup itu juga kurang elegan lah ya, membuat orang lain juga kurang nyaman itu ya, karena bisa jadi air liur kita atau sesuatu yang menjijikkan juga ikut masuk ke dalam makanan tersebut itu ya. Jadi ya didinginkan, kalau memang panas, makanan itu panas didinginkan, tapi dengan cara yang lain, jangan ditiup. Mungkin dengan dikipas ya, kalau dikipasi mungkin boleh ya, masih boleh dikipasi, tapi jangan dengan ditiup-tiup ya. Selanjutnya wa iyaki aidon an ta'kuli au tasrobi qaimah.
Nah, kalau makan minum usahakan jangan dengan berdiri, ya. Fahuwa kadzalika manhi anhu fil hadis, karena hal itu ya dilarang di dalam hadis, makan minum sambil berdiri itu ya. Nah, wa antakuli masyiyah faqad naha atau tibba'uan. Nah, selanjutnya wa antakuli masyiyah, jangan makan minum sambil berjalan atau ya berdiri kemudian berjalan itu ya. Karena kenapa? Karena hal itu selain dilarang oleh hadis juga dilarang oleh dokter. Li'anal ma'idah, alasannya karena usus besar la tatahayya'u litulaqiyat ta'am fil halatil masyi. Itu ya tidak bisa ya menerima makanan secara langsung gitu ya. Ketika kita berdiri itu, maka makanan itu secara langsung akan masuk ke maidah ya, maidah, dan itu juga bisa menyebabkan ya terganggunya kesehatan. Nah, kenapa? Ya karena mengganggu pencernaan gitu ya. Nah, selanjutnya wa minal adab, ya salah satu adab makan minum alla tasrobi au tatakallami wa luqmatu fil famik, ya jangan makan atau minum jika di mulut kita masih ada makanan, ya wala tamsahi syafataiki bilisanik ba'da akli wasyurb. Nah, dan juga jangan ya membersihkan mulut kita dengan lidah. Ya, itu kurang baik gitu ya. Walakin bil minsyafah, tetapi sebaiknya dengan dengan kain gitu ya, kain untuk mengelap, untuk membersihkan mulut kita. Jangan dengan menggunakan lidah gitu ya. Wala tasrabil ma'abban, ya jangan minum ya dengan sekali teguk ya. Aban itu meminum sekali teguk ya, teguk tadi satu gelas langsung sekali minum, jangan seperti itu. Walakin tasrobina tumason, tapi kita minumnya itu dengan tahap ya, dengan seteguk demi seteguk gitu, tidak langsung satu gelas satu kali, jangan seperti itu ya. Nah, dan juga jangan minum sambil bernapas, karena kalau kita kemudian yang terakhir wa idza faragti minal akli faghsili yadaiki wa syafataiki jayidan bisabun. Jika sudah selesai makan minum ya, maka faghsili yadaik, maka bersihkanlah tanganmu, wa syafataik, dan juga mulutmu, jayidan, dengan baik, bisabun, dengan sabun. Summa nasifihima, kemudian keringkanlah, bimin syafatin nazifah, dengan kain ya yang bersih, min akhadi jawani biha, di salah satu sisi kain tersebut ya. Gunakan untuk membersihkan dan mengeringkan ya tangan dan mulut kita itu ya. Summa khallali asnaki fil khalal, selanjutnya bersihkan pula sisa-sisa makanan yang ada di gigi ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, rahimahullah al-mukhallalin min ummati fil wudu'i wa ta'am. Rahimahullah ya, rahimallahul mukhallalin, maaf, rahimahullahul mukhallalin, semoga Allah merahmati ya orang-orang dari umatku ya, al-mukhallalin, yang membersihkan gigi ya,
membersihkan makanan di sela-sela gigi gitu ya. Fil wudu'i wa ta'am, ketika wudu dan juga setelah makan itu ya. Nah, itu tadi etika ya yang harus diperhatikan ketika kita makan dan minum gitu ya. Semoga bermanfaat dan semoga kita semuanya ya menjadi hamba-hamba Allah yang diridhoi ya, dan juga menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW yang beliau cintai dan mendapatkan syafaat beliau nantinya di yaumul akhirah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.